Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari tampilan website yang telah kami rancang dengan mengambil studi kasus di Desa Kedung Turi. Yang mana permasalahan yang kami angkat adalah proses persuratan dan juga administrasi desa yang masih dilakukan secara manual. Oleh karena itu, kami merancang sebuah sistem bernama Siraga atau Sistem Informasi Persuratan Warga Desa sebagai solusi dari permasalahan tersebut dan untuk meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas dari pelayanan administrasi. Sebelum melanjutkan ke pemaparan alur sistem, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ariel Chavia Ikrima dengan NPM 240820110112. Perkenalkan, nama saya Alivia Ardita dengan NPM 24082010101. Perkenalkan, nama saya Mauli Diansyah dengan NPM 240820101005. Perkenalkan, nama saya Mirza Nabil Hoirunisa Amalina dengan NPM 2408 2010 129. Baik, selanjutnya kami akan langsung menampilkan dan juga memaparkan mengenai alur dari Sistem Informasi Persuratan Warga Desa atau Siraga. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai alur dari role warga yang mana di sini warga bisa mengajukan dan juga melacak surat, melihat berita pengumuman, informasi layanan surat, dan juga melakukan pengaturan akun. Jadi yang pertama apabila warga ingin mengajukan surat, maka yang harus dilakukan adalah eh, membuat akun terlebih dahulu dengan mengklik daftar, kemudian memasukkan data-data yang diperlukan untuk pembuatan akun, seperti nomor KK, NIK, alamat, email, nomor telepon, username, dan juga password. Kemudian setelah itu, pengguna bisa langsung mengklik buat akun, kemudian klik di sini untuk login, kemudian memasukkan username dan password yang telah dibuat. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, maka bisa langsung untuk mengajukan surat. Klik ajukan surat sekarang. Nah, di sini saya ingin membuat misalnya layanan surat keterangan domisili. Saya ingin membuat surat domisili. Kemudian di sini saya bisa melihat yang diperlukan untuk pengajuannya. Setelah mengklik di bagian NIK, mengisi scan kartu keluarga, kemudian mengisi keperluan, nomor HP, data pendukung lainnya, dan juga alamat tempat tinggal, langsung bisa diklik kirim. Kemudian bisa diklik di sini untuk melihat status pengajuan surat. Untuk nomor pendaftaran bisa dilihat di sini. Nah, apabila warga ini masih belum tahu mengenai informasi tentang layanan surat, em, misalnya persyaratan yang dibutuhkan apa saja, pengguna bisa masuk di informasi layanan surat, kemudian memilih salah satu jenis surat yang ingin diajukan, misalnya domisili seperti yang tadi, dan di sini sudah tertera mengenai penjelasan mengenai surat keterangan domisili dan juga dasar hukumnya. Untuk persyaratannya bisa dilihat di sampingnya. Nah, untuk syarat pengajuannya ada kartu tanda penduduk, kartu keluarga, surat pengantar dari RT RW, dan lain sebagainya. Dan setelah mengajukan surat, warga bisa melacak status surat di bagian fitur lacak surat yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan fitur warga yaitu lacak surat. Di sini warga bisa melakukan lacak surat dengan memasukkan nomor pendaftaran mereka. Setelah memasukkan nomor pendaftaran, bisa klik lacak. Nah, di sini terlihat hasil pencarian surat yang telah diajukan tadi dan perjalanan surat mereka. Jika surat mereka ada yang salah, maka akan ditampilkan button untuk mereka revisi dari surat yang salah tadi. Ketika sudah dibetulkan, eh, proses akan berlanjut ke RT, setelah itu ke RW, ke kepala desa, dan ke Kades. Ketika
prosesnya sudah selesai, admin akan mengirimkan surat ke warga dan warga bisa mengklik tombol buka ini untuk mengunduh surat mereka. Nah, di sini terlihat surat yang telah diajukan tadi dan warga bisa klik unduh surat untuk mengunduh surat mereka. Ketika sudah diklik unduh, sistem akan menampilkan notifikasi surat berhasil diunduh dan silakan cek notifikasi Anda. Dan bisa kembali ke itu tidak ada di daftar sini, warga bisa mengklik form dari FAQ ini untuk menanyakan pertanyaan mereka kepada admin Siraga. Masukkan pertanyaannya di kolom sini, kemudian klik submit. Nah, kalau udah muncul notifikasi seperti ini, artinya pertanyaan mereka sudah dikirimkan ke admin dan nanti akan dijawab oleh admin. Selanjutnya ada fitur berita dan pengumuman. Di sini warga bisa melihat berita terbaru yang diupload oleh admin dan pengumuman-pengumuman yang diupload oleh admin juga. Ketika mau melihat semua berita, bisa klik dilihat semua berita. Dan jika mau membaca detail beritanya, bisa klik di sini. Di sini warga bisa membaca detail dari berita yang diupload oleh admin. Kemudian di pengumuman juga warga bisa melihat semua pengumuman dengan klik tombol lihat semua pengumuman. Nah, di sini akan ditampilkan semua pengumuman yang diupload oleh admin. Kemudian di fitur warga yang terakhir yaitu ada kelola akun. Di halaman ini warga bisa melihat nick mereka, nomor kakak, email, nama, nomor telepon, dan username mereka. Dan jika mereka ingin mengganti passwordnya bisa di halaman sini dengan memasukkan password dan konfirmasi password. Serta warga juga bisa melakukan penambahan RT dan RW mereka. Contohnya seperti ini. Nah, di sini misalnya warga mau mengganti password mereka dengan Dita 2345 dan tuliskan ulang, kemudian tambahkan RT RW-nya. Kemudian bisa diklik simpan. Nah, ketika udah diklik simpan, sistem akan memunculkan notifikasi yaitu update akun berhasil dan bisa kembali ke beranda. Nah, mungkin itu saja fitur dari warga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu role admin. Baik, di sini saya akan izin share screen terlebih dahulu. Baik, di sini ada tampilan untuk admin, untuk role admin, di mana untuk role admin sendiri itu langsung masuk ke akunnya karena username dan passwordnya sudah diterima atau sudah dibuat sebelumnya. Kemudian kita masukkan langsung username, kemudian password, dan masuk. Nah, di tampilan dashboard sendiri itu nanti ada informasi terkait surat yang harus diselesaikan seperti 15 surat masuk, terus 4 menunggu verifikasi, dan 6 sudah dicetak. Di sini juga ada berita dan pengumuman yang telah diterbitkan. Kemudian kita coba masuk ke tab surat. Di tab surat ini, admin bisa melihat list-list surat yang diajukan oleh warga, kemudian bisa mengecek kelengkapannya. Kita bisa klik tindakan lihat seperti ini. Nah, di sini tampilannya masuk ke dalam tampilan kelengkapan dokumen, yaitu ini contohnya mengenai surat keterangan tidak mampu. Di sini ada keterangan NIK, pemohon, nomor himpun pemohon, kemudian kartu keluarga, dan data pendukung lainnya. Kita juga bisa melihat kartu keluarga yang diberikan. Seperti ini. Kemudian kita juga bisa lihat data pendukung lainnya seperti ini. Nah, selain itu, jikalau kelengkapan dokumen yang diajukan oleh pengguna ini masih tidak lengkap, admin bisa mengajukan revisi kepada warga atau pemohon. Kita bisa klik tidak lengkap di sini.
Nah, di sini nanti kita bisa masukkan pesan revisinya dan kirim ke pemohon. Seperti ini. Kemudian, selain melihat cek kelengkapan dokumen, kita juga bisa melihat status surat-surat di yang telah diajukan, seperti ada proses RT, kemudian proses RW, hingga proses kepala desa, dan juga telah disetujui oleh RT, RW, dan kepala desa. Nah, setelah disetujui oleh RT, RW, dan kepala desa, admin bisa mengunggah surat yang ingin diterbitkan. Seperti ini, kita bisa upload file, kemudian kita menunggu uploadingnya. Setelah selesai, kita bisa kirim ke pemohon. Nah, ini adalah tampilan bahwa surat sudah terkirim. Selain itu, admin juga bisa masuk ke tab berita dan pengumuman. Di tab berita dan pengumuman ini, admin bisa melihat berita terbaru atau berita yang telah diterbitkan, kemudian berita lainnya, dan juga pengumuman. Nah, selain itu, admin bisa menjadi editor untuk menulis berita dan pengumuman. Kita bisa klik tulis berita, kita bisa klik judulnya di sini, ketik, kemudian kita ketik isi berita tersebut, dan juga jika ingin memberikan foto, kita bisa klik halaman foto ini, kemudian kita upload. Nah, setelah upload, maka berita terbaru tadi muncul ke halaman sini, di paling atas. Nah, selain itu, admin juga bisa menulis pengumuman. Kita bisa klik tulis pengumuman, kita bisa isi pengumuman di sini, kemudian upload. Nah, pengumuman nanti akan muncul di pengumuman terbaru yang ada di sini. Nah, selain berita dan pengumuman, kita juga bisa mengelola FAQ. Admin bisa membalas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh warga atau pemohon terkait siraga atau persuratan. Nah, di mana di sini ada list pertanyaan yang belum terbalas dan juga terbalas. Jika ingin membalas pesan, maka kita klik tombol balas di sini. Kemudian kita klik balasan yang ada di sini dan kirimkan ke email dari pemohon atau penanya atau warga tersebut. Kemudian kita klik kirim. Nah, masuk, eh, setelah itu buktinya akan masuk ke list terbalas atau terbalas ini. Seperti itu, mungkin cukup dari admin, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait untuk tampilan dari role RT, RW, dan juga kepala desa. Eh, saya akan memberitahu terlebih dahulu bahwa tampilan RT, RW, dan juga kepala desa itu semuanya sama, persis dan mirip. Hanya saja mereka masuknya melalui akun yang berbeda-beda. Di sini saya akan masuk sebagai RT, kita masukkan username, lalu passwordnya, lalu kita klik masuk. Nah, setelah itu akan muncul tampilan dashboard seperti ini. RT, RW maupun kepala desa itu bisa melihat berita dan pengumuman. Nah, untuk melihat berita, mereka bisa ngeklik lihat semua, lalu mereka bisa memilih berita mana yang ingin mereka lihat. Contohnya acara melukis bersama adik desa Kedung Turi. Ini mereka bisa membaca berita lebih lengkapnya lagi. Lalu untuk pengumuman, mereka juga bisa melihat pengumuman yang sudah berhasil terupload. Di sini ada contohnya pengumuman pembagian bantuan sosial dan lain sebagainya. Selain, mohon maaf, selain melihat berita dan pengumuman, tentunya RT, RW, dan juga kepala desa itu akan memvalidasi surat yang sudah masuk ke
mereka dengan mengklik menu surat di sini. Lalu akan muncul beberapa surat yang meminta validasi dari RT. RT bisa mengklik setujui. Setelah RT mengklik setujui, surat akan diteruskan ke RW untuk minta validasi RW. Setelah itu, setelah RW mengklik setujui juga, surat akan terkirim lagi langsung secara otomatis oleh sistem ke kepala desa. Ketika kepala desa mengklik setujui, surat akan balik lagi ke admin untuk diunggah dokumennya ke warga. Baik, sekian dari kami kelompok 6. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.